Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya Promkes dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan. Pengertian stigma COVID-19. Di tengah wabah COVID-19 muncul satu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yakni stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Mereka diberikan label stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Stigmatisasi COVID-19 adalah pemberian stigma berupa penolakan, pengucilan, pengunjingan, dan perundungan pada ODP, PDP, dan pasien COVID-19 beserta keluarganya. Pengertian ODP, PDP, dan suspek COVID-19. ODP atau orang dalam pemantauan yang masuk kategori ini adalah orang yang berpergian ke negara lain, terutama yang menjadi pusat penyebaran virus corona, dan pernah kontak langsung dengan pasien yang positif corona, tapi belum menunjukkan gejala. Kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan. Orang yang masuk kategori ini sudah dirawat oleh tenaga medis dan menunjukkan gejala klinis seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Kemudian suspek atau orang yang diduga kuat terjangkit COVID-19 dan ada kontak dengan pasien COVID-19. Kelompok ini akan dilakukan pemeriksaan PCR untuk memastikan apakah positif terinfeksi virus corona atau tidak. Status ODP, PDP, dan suspek ini didapat dari proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah dari lapangan. Orang yang masuk dalam kategori di atas wajib menjalankan karantina selama 14 hari dan mengikuti instruksi dari tenaga medis. Kemudian macam-macam stigma negatif COVID-19 pada pasien ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Yang pertama, adanya penolakan jenazah COVID-19. Yang kedua, penolakan perawat pasien COVID-19. Yang ketiga, penolakan terhadap etnis tertentu. Yang keempat, pengucilan dan diskriminasi terhadap pasien ODP dan PDP yang statusnya belum tentu COVID. Kelima, pengucilan dan diskriminasi terhadap kerabat pasien COVID-19. Sebab munculnya stigma negatif masyarakat terhadap ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Yang pertama adalah responsibility control of their illness yang dilakukan oleh Baldwin menunjukkan bahwa stigmatisasi biasanya cenderung akan muncul pada pasien yang tingkat kontrol rendah atas penyakit yang dideritanya. Semakin rendah seorang pasien dapat mengendalikan kesembuhan diri dari penyakit yang dideritanya, semakin tinggi kemungkinan ia menerima stigmatisasi dan perilaku diskriminasi dari lingkungannya. Yang kedua, uncertainty illness healing time factor adalah faktor lain yang dinilai mempengaruhi ada atau tidaknya stigmatisasi. Adalah tingkat kepastian berapa lama penyakit yang dideritanya akan sembuh. Memang benar masa inkubasi COVID-19 adalah 14 hari, namun tidak menjamin bahwa seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 tidak akan tertular kembali. Yang ketiga adalah faktor tidak terduga dari penyebaran penyakit. Ketidakpastian faktor penyebab penyebaran penyakit yang diderita, minimnya penelitian atas faktor penyebaran penyakit yang diderita, turut bersumbangsi atas ada atau tidaknya stigma yang diletakkan pada pasien. Pada kasus COVID-19, tingkat kecemasan masyarakat kian meningkat, manakala munculnya informasi bahwa transmisi penyakit dapat terjadi melalui udara atau airborne transmission. Bukan hanya melalui percikan cairan tubuh pasien atau droplet transmission, namun penelitian lebih lanjut masih dilakukan atas informasi transmisi tersebut. Yang kemudian adalah minimnya informasi masyarakat atas penyakit informasi. Masyarakat atas penyebaran, pencegahan maupun penyembuhan penyakit adalah faktor terakhir yang dinilai cukup signifikan atas adanya stigmatisasi dan perilaku diskriminasi kepada pasien COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu lebih meningkatkan informasi terkait penyebaran dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Kelima, perasaan bingung, cemas, dan takut yang kita rasakan dapat dipahami. Tapi bukan berarti kita boleh berprasangka buruk pada penderita, perawat, keluarga, ataupun mereka yang tidak sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan COVID-19. Jika terus terpelihara di masyarakat, stigma sosial dapat membuat orang-orang menyembunyikan sakitnya, supaya tidak diskriminasi, mencegah mereka mencari bantuan kesehatan yang segera, dan membuat mereka tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat. Kemudian upaya Promkes dalam menghapus stigma negatif pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan.
Peran promosi kesehatan dalam menghapus stigma. Yang pertama adalah kampanye daring pesan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari informasi melalui laman-laman yang akurat, seperti organisasi atau badan resmi seperti Kemenkes, Direktorat Promkes, dan universitas. Kedua, menjelaskan informasi yang akurat atau menyetop pesan berantai yang keliru atau hoax. Yang ketiga, menggalang kerjasama antara organisasi untuk bisa merujuk pada ahli tertentu agar dapat memberikan promosi kesehatan yang tepat. Keempat, menyampaikan pesan positif karena salah satu yang bisa meningkatkan kekebalan adalah perasaan tidak panik dan tidak tertekan. Selain itu juga memberikan pesan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS serta pesan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Tidak hanya itu, promosi kesehatan juga dapat memberikan advokasi kepada pemerintah agar kebijakan dan himbauan searah dengan pengendalian COVID-19. Yang kemudian rumah sakit, lembaga penelitian, universitas, dan institusi lainnya dapat meluruskan hoax dengan fakta-fakta. Stigma sosial bisa terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang COVID-19, bagaimana penyakit ini ditularkan dan diobati, dan cara mencegah infeksi. Yang paling penting untuk dilakukan adalah penyebaran informasi yang akurat dan sesuai dengan komunitas tentang daerah yang terkena, kerentanan individu dan kelompok terhadap COVID-19, opsi perawat, dan lain-lain. Para jurnalis hendaknya menerapkan jurnalisme beretika. Pelaporan jurnalistik yang terlalu fokus pada tanggung jawab pasien karena mengidap dan menyebarkan COVID-19 dapat memperburuk stigma. Sebagai gantinya, media massa bisa mempromosikan konten seputar praktik pencegahan infeksi dasar, gejala COVID-19, dan kapan harus mencari perawatan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan bukannya menebar kepanikan yang tidak perlu. Selain itu, untuk meredam kegelisahan sosial, jurnalis juga dapat meliput orang-orang yang telah pulih dari COVID-19 serta para pahlawan untuk menghormati tenaga kesehatan dan komunitas relawan yang berperan baik. Yang kemudian melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan lebih berkontribusi secara sosial, yaitu dengan cara membangun rasa percaya pada layanan dan saran kesehatan yang bisa diandalkan, menunjukkan empati terhadap mereka yang terdampak. Ketiga, memahami wabah itu sendiri dan melakukan upaya yang praktis dan efektif sehingga orang bisa menjaga keselamatan diri dan orang yang mereka cintai. Pemerintah, organ negara, media, influencer, dan komunitas memiliki peran penting dalam mencegah dan menghentikan stigma di sekitar kita, khususnya yang diasosiasikan dengan orang-orang dari Tiongkok dan Asia pada umumnya. Kita semua harus berhati-hati dan bijaksana ketika berkomunikasi di media sosial dan wadah komunikasi lainnya. Misalnya para influencer, pemimpin agama, pejabat publik, selebriti, dan tokoh masyarakat dapat memperkuat pesan yang mengurangi stigma, mengundang khalayak untuk merenung dan berempati pada orang-orang yang terstigma, dan mengumpulkan gagasan untuk mendukung mereka. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.